Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wal lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal fawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiqatu wa ma akala lisab'u ila ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa antastaghsimu bil azlam dzalikum fis al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah Jumat pelaksanaan ibadah pada hari ini masih berada pada bulan Zulhijjah. Banyak pelajaran yang Allah inginkan kita sebagai yang beriman kepada ajaran Islam mentadabburi apapun yang ada di dalam berbagai macam peristiwa di bulan-bulan Hijriyah. Ada beberapa pelajaran yang patut kita renungkan, bahwa di dalam bulan Zulhijjah peristiwa yang tidak kalah menariknya adalah Rasulullah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 kenabian atau Hijriyah pernah mendapatkan satu peristiwa yang mengguncang para sahabat yang faham tentang makna kehidupan, yaitu beliau di Padang Arafah di hadapan hampir 100.000 jamaah haji. Beliau menyampaikan khutbah Arafah yang dikenal dengan khutbah di Haji Wada. Untuk itulah maka pada kesempatan khutbah Jumat pada hari ini, khatib berwasiat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara isi khutbah di Padang Arafah tersebut yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersirat merupakan khutbah yang berpamitan antara baginda dengan para sahabatnya. Dari sekian banyak khutbah yang disampaikan oleh beliau di Haji Wada tersebut, ada 10 wasiat yang patut kita renungkan bagi kita yang menganggap diri sebagai orang-orang yang ittiba kepada Rasul. Karena waktu yang sangat singkat pada khutbah Jumat hari ini, di antara 10 wasiat tersebut khatib akan menyampaikan 3 di antaranya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita memelihara ekonomi dengan keseimbangan dan kebaikan, jauh daripada riba dan penindasan, apalagi kezaliman dan penipuan. Sebuah renungan bahwa hidup itu
tidak cukup dengan takwa dan iman. Tetapi Rasul paham betul sepeninggal beliau kita ini punya keluarga, punya masa depan yang semuanya membutuhkan biaya. Untuk itu beliau berwasiat perlunya kita memelihara ekonomi dengan keseimbangan, dengan kebaikan. Jangan awut-awutan. Jangan membiarkan orang terzolimi. Jangan membiarkan orang jadi sengsara. Sebagai pemimpin yang ittiba kepada Rasul, apabila kita melihat kehidupan yang kontradiktif dengan harapan Rasul, andai Rasul masih berada di tengah-tengah kita, beliau sangat kecewa pada diri kita. Lalu yang kedua, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, beliau mengingatkan agar kita jangan mempermainkan hukum agama dengan mengambil sebahagian yang menguntungkan dan meninggalkan sebagian yang tidak menguntungkan. Luar biasa. Karena ketika kita beribadah, bermuamalah, itu tidak hanya terkait dengan masalah ubudiyah belaka, tetapi kita juga berhadapan dengan birokrasi, berhadapan dengan aturan pemerintahan. Maka ketika kita memainkan peranan agama sebagai panglima, niscaya tidak bakalan terjadi orang-orang pengecut menjilat para penguasa ketika penguasanya mempermainkan hukum-hukum Islam. Sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah menyuruh umatnya untuk memperhatikan masalah kepemimpinan. Memperhatikan masalah kepemimpinan dengan menegakkan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Kepemimpinan bukan berarti harus berbicara masalah pemerintah saja. Kepemimpinan juga terjadi pada diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi sosok ayah yang teladan, baik mendekatkan anak keturunan kita kepada masjid, kepada ibadah, kepada Allah. Menuntaskan risalah Nabi Muhammad sampai dipastikan dikuasai oleh anak-anak kita. Menutup aurat istri-istri kita, mendatangi mereka sebagai amanah dari Allah. Apalagi kalau kita berpandangan kepemimpinan secara skala nasional atau internasional. Sebegitu sayang dan cintanya Nabi besar Muhammad SAW terhadap umatnya, sampai dari 10 wasiat tersebut, satu di antaranya beliau meminta umatnya agar selalu memperhatikan masalah kepemimpinan. Artinya kita diminta untuk respect, diminta untuk kritis terhadap apapun yang terjadi pada pemimpin kita. Jangan menjadi penjilat, jangan menjadi asal bapak senang, jangan mencari jabatan hanya untuk sekedar urusan keduniaan. Dari situlah Nabi besar Muhammad SAW memberikan contoh teladan yang baik. Diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, sampai-sampai sebagai sosok kepemimpinannya di dalam kaitannya status Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad tidak pernah menyalahgunakan dan memanfaatkan kedudukannya yang berwibawa di hadapan para sahabatnya, baik yang kaya apalagi yang miskin. Beliau menahan rasa lapar berhari-hari dengan tidak meminta kepada Baitul Mal, dengan tidak meminta belas kasihan kepada para sahabat, sampai akhirnya dia mengambil keputusan mengganjal perut yang lapar dengan sejumlah kerikil batu. Diikatnya di dalam perutnya oleh sorban kesayangannya, hingga setiap kali Rasulullah keluar dari rumahnya menuju masjid untuk memimpin sholat, bunyi krek, krek, krek selalu terdengar oleh para sahabatnya, sampai suatu ketika para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa sakit yang begitu mendalam sehingga engkau terlihat lusuh, kurang bersemangat, bahkan jalan pun pelan-pelan, bahkan kami sering mendengar bunyi krek, krek, krek ketika sujud maupun ruku."
Rasulullah dengan gentle mengatakan, saya tidak sakit apa-apa. Lalu bertanya lagi para sahabat, wahai baginda, kalau begitu apa gerangan yang engkau inginkan? Apakah engkau tidak punya makan dan minuman atau buah-buahan? Tinggal bicara sama kami, insya Allah kami akan penuhi. Betul wahai para sahabat, aku menahan lapar sudah beberapa hari tidak punya makanan. Setelah mendengarkan sosok pemimpin yang mulia tersebut, yang tidak memperkaya diri, para sahabat menangis. Di tengah menangisnya para sahabat, beliau bersabda, biarkan kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah kepadaku, agar umatku kelak tidak merasakan kelaparan baik di dunia maupun di akhirat. Sungguh merupakan teladan pemimpin yang baik. Karena beliau paham betul kecenderungan seorang pemimpin yang tidak ittiba kepada Rasul, yang tidak memiliki petunjuk dari bimbingan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecenderungannya adalah menyalahgunakan jabatan dan membuat kerusakan. Hal itu bisa dilihat di dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat 34. Allah mengabadikan seorang sosok namanya Ratu Bilqis atau Ratu Balqis di negeri Saba, yang setelah memeluk Islam hanya lantaran mendapatkan surat yang diterbitkan dari Nabi Sulaiman dengan memulainya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sentuhan dakwah yang baik bisa meluluh lantakan kezaliman seorang Ratu Bilqis sampai beliau mengatakan dan diabadikan perkataannya, qalat, berkatalah Ratu Balqis, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kata Ratu Balqis, sesungguhnya jika para raja itu datang memimpin suatu kaum, suatu qaryah, suatu negeri, maka kecenderungannya mereka akan membuat yang namanya kerusakan, afsaduha. Tidak puas membuat kerusakan, maka pemimpin yang jauh daripada petunjuk Allah, dijelaskan pula, waja'alu a'izzata ahliha adillah. Setelah membuat kerusakan, pemimpin yang zalim tersebut yang jauh dari petunjuk Allah akan menghinakan penduduk yang tadinya mulia, tidak kurang sesuatu apapun, yang makmur dengan hina dina. Bahkan untuk mengisi isi perutnya saja dia tidak mampu, harus merobek dan bunuh diri. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikian pun kata Ratu Bilqis, apapun yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang namanya pemimpin yang zalim, yang tidak mengikuti petunjuk Allah, akan berbuat demikian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk itulah maka ada satu ibroh lagi yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara masalah kehati-hatian dalam memimpin apapun. Apakah di kampus, apakah di kelas, bahkan di rumah tangga, bahkan juga di yang namanya sebuah pemerintahan. Kenapa demikian? Karena konsekuensi logisnya apabila kita ternyata menyalahgunakan jabatan, abuse of power, maka itu pertanda bahwa dirinya harus siap dihisab yang paling berat. Saking beratnya hisab tentang harta kekayaan, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana engkau dapatkan harta tersebut dan untuk apa engkau belanjakan. Ada seorang sosok sahabat pertama Rasulullah, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan dalam kitab Asbabun Nuzul dari Ibnu Hatim dan Abu Syekh, bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini setelah mendapatkan penjelasan betapa dahsyatnya pertanggungjawaban seorang pemimpin, bahkan dalam hal memperkaya diri, menyalahgunakan jabatan dengan kekayaan untuk diri dan keluarganya, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya aku bisa dilahirkan kembali ke dunia,
maka saya mohon jangan dilahirkan sebagai manusia yang berat akan tanggung jawabnya. Harus mempertanggungjawabkan ilmu, usia, kemudian masa muda, termasuk harta. Aku memohon kepadamu ya Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, lahirkanlah kembali aku seperti dedaunan yang hijau yang kelak akan menjadi santapan binatang ternak. Saking begitu takutnya dengan azab Allah, tidak mau menyalahgunakan jabatan dan kepemimpinannya, maka hal itu diabadikan di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut akan azab Allah, konsekuensi dari perilaku di dunianya, Allah menyiapkan 2 surga buat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan mendapatkan 2 surga? Surga yang pertama diberikan sebagai bentuk apresiasi Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang begitu takut dengan hukum Allah dan konsekuensinya. Yang kedua, sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sangat berhati-hati dalam memimpin kekuasaannya sampai dengan wafatnya. Jadi kehati-hatian itulah yang Allah berikan apresiasinya dengan surga yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la yazidannakum in wa la yazidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama menjadikan sisa hidup ini untuk terus melengkapi persiapan panggilan Allah yang datangnya tidak tahu dan kapan akan datang. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakhiri hidup ini dengan penuh ketakwaan dan takut akan azabnya, sehingga kita tergolong orang-orang yang berhati-hati di dalam rangka melaksanakan tugas khalifah di dunia sampai Allah memanggilnya kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.